saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi keluarga Happy Sword Family. Kita ketemu lagi di dalam renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita memulai dengan doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Juga Bapa, kasih karunia-Mu yang tiada terhingga atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa, pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini saya akan mengambil firman Tuhan pada Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini Tuhan sudah memerintahkan untuk kita melakukan segala sesuatunya terlebih dahulu. Namun, seringkali kita mengharapkan orang lain yang melakukannya lebih dahulu. Kalau orang lain melakukan hal yang buruk kepada kita, kita berpikir dan berencana akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Saya juga pernah dulu berpikir seperti itu. Kalau orang itu baik kepada saya akan lebih baik lagi kepada orang itu. Di bawah alam sadar kita secara psikis, kita menuntut kepada orang lain harus bersikap baik kepada kita sesuai standar kita. Kenapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu orang lain melakukannya terlebih dahulu? Banyak manusia yang ingin diperlakukan dengan baik, tetapi enggan melakukannya kepada orang lain. Mengapa? Karena tidak sedikit manusia yang melihat dan menilai segala sesuatu hanya berdasarkan keuntungan pribadi. Semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain, dihargai, ingin dihormati, ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin dipedulikan, dan sebagainya. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga kepada mereka. Dengan kata lain, bila kita sendiri ingin dihargai orang lain, belajarlah menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Bila kita ingin orang lain tidak ingkar janji, maka kita pun juga harus belajar menepati janji. Apa yang ingin suami atau istri perbuat terhadap suami atau istri kita, masing-masing kita pun harus berbuat tersebut terhadap pasangan kita. Jika ingin dikasihi oleh saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman pelayanan kita, maka kita juga harus lebih dahulu mengasihi mereka. Begitu juga selanjutnya, kalau kita ingin dihormati, dipedulikan, harus kita lebih dahulu melakukan itu semua kepada mereka. Jika kita tidak ingin orang lain tidak egois kepada kita, maka kita pun juga harus tidak egois terlebih dahulu kepada mereka. Prinsipnya bukan menuntut orang lain, tetapi Tuhan mengajar suatu tindakan aktif terlebih dahulu. Jika kita untuk mau melakukan yang terbaik bagi orang lain,
Tuhan mengajarkan supaya kita tidak egois dan memikirkan diri sendiri. Kita lihat di Matius 22:36-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika kita melakukan yang kita harapkan yang terbaik kepada orang lain, artinya kita sedang mempraktekkan kasih kepada mereka. Kasih yang sejati sudah harus mulai dengan kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah harus menjadi tempat yang utama dan terutama yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Kasih yang juga diungkapkan kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ketika seseorang mengasihi Allah, maka ia pun akan mengasihi sesamanya dan memberi serta melakukan yang terbaik terhadap orang lain. Kita akan menjadi orang yang sangat egois, hanya mau diperlakukan baik oleh orang lain sementara kita sendiri tidak mau bersikap baik kepada mereka. Hal inilah yang seringkali menyebabkan retaknya sebuah hubungan, baik hubungan kerja, persahabatan, rumah tangga, maupun di dalam pelayanan. Kasih yang murni tidak pernah mengharapkan balasan. Jika orang lain tidak membalas kebaikan yang kita lakukan sebagaimana yang kita harapkan, maka kita harus tetap mempraktekkan kasih itu kepada mereka. Sebab Allah memerintahkan agar kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nyatakanlah kasih dan terang Kristus di tengah situasi sekarang ini, sehingga orang lain merasakan berkat dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala keegoisan, kekanak-kanakan selalu menuntut orang lain hanya akan menghambat kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mengikuti Kristus sebagai jalan yang benar itu tidak semudah yang diucapkan, namun juga tidak serumit yang dibayangkan. Karena kita bisa memulainya dari hal-hal kecil di dalam kehidupan sehari-hari bersama Roh Kudus. Dan kita semua juga dapat melakukan itu semua dengan sukacita dan selalu bersyukur. Apabila kita melakukan perkara yang kecil, maka Ia akan mempercayakan kita juga perkara yang besar. Jadi, kita tidak akan menemukan kebahagiaan kita jika kita hanya mencari untuk diri kita sendiri. Tetapi, jika kita lebih dahulu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka orang lain juga akan membantu kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku baik terhadap sesama kita terlebih dahulu, sekalipun orang tersebut berlaku tidak sepadan dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk memulai segala sesuatunya lebih dahulu.
Dan untuk kita semua, untuk terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi apa yang Engkau inginkan Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya dimulai dari kami dahulu Tuhan. Seperti Engkau telah memulainya lebih dahulu Tuhan. Engkau telah memulainya untuk memilih kami semua sebagai anak-anak-Mu dan menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam semua aspek yang kita ingin orang lain perlakukan kita, maka kita juga harus mempraktekannya juga kepada mereka lebih dahulu. Seperti Tuhan telah memilih kita terlebih dahulu. Jagalah hati, dan jadilah kehidupan tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap merasa kecil walaupun telah menjadi besar. Tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun. Mulailah dari sekarang, biarlah kita mengawalinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.